Puji nama Tuhan, selamat sore, selamat datang kembali lagi. Pada hari ini kita datang menyembah, memuji Tuhan. Saya percaya dengan hati yang sama, dengan tujuan yang sama, rasa syukur karena betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, inilah yang membuat kita ada di saat ini, di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya undang lebih lagi, kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau naikkan syukur kepada Tuhan, sebab Dia yang layak terima pujian kita. Kasih Tuhan, makasih Yesus, kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau bangkit berdiri Bapak Ibu, mari muliakan Tuhan lebih lagi. Katakan, Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Puji
kami Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima pengagungan kami Tuhan. Raja di atas segala, yes Jesus, Kau layak terima pujian, Kau layak terima pujian, Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan, beri yang terbaik, yang terindah pada sore hari ini. Dialah Raja di atas segala raja, Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Segala puji, kemuliaan, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Kuduskan setiap kami, kuduskan setiap pelayan-pelayan. Pengurapan Allah ada bagi kami pada sore hari ini. Kami sepakat Tuhan, kami sehati, kami tolak setiap kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengganggu pikiran, hati kami, konsentrasi kami, untuk kami menyembah, memuji Engkau pada sore ini. Kami tolak kekuatan itu dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang mengambil alih pekerjaan sore ini, permulaan, pertengahan sampai tamatnya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akan mulaikan ibadah sore ini, dan kami tabiskan kebaktian ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap memuliakan Tuhan berkata, Puji nama Tuhan, silakan duduk. Saya percaya apapun masalah, apapun tantangan, apapun beban, apapun sakit penyakit yang kita bawa, saat ini mau tetap percaya, mau tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap Allah yang baik dan luar biasa. Amin. Mari kita mau puji Tuhan lebih lagi. Katakan, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyang. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus hapuskan, Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyang. Yesus kekuatan di. Dengan iman katakan, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyang. Yesus kekuatan di. Yesus hapuskan air mataku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyang. Yesus kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku.
kekuatan kita, amin. Yang percaya Yesus kekuatan boleh angkat tangannya, amin. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau katakan bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan adalah jaminan hidup kita. Kasih Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, kasih Tuhan. Katakan lebih lagi, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Boleh sama-sama satu suara katakan, Kau kekuatanku. Boleh lebih keras buat Tuhan. Yes. Kau panci keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kasih Tuhan. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan meletakkan persembahan. Kita naikkan satu pujian, mungkin lagu baru. Tapi ini adalah satu ungkapan rasa syukur, pujian, kekaguman kita pada Tuhan. Betapa baiknya, betapa indahnya karya dalam hidup kita. Sehingga itulah yang membuat alasan kita datang di tempat ini, memuji, menyembah Dia, mengagungkan, dan menaikkan syukur. Bagi yang bertugas, saya persilakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku lalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku lalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Sebab yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya bilang, saya percaya mungkin hari demi hari bukan sesuatu yang gampang, mungkin semakin berat, tapi yang selalu saya tanamkan dalam hati saya, yang selalu saya percaya, sesakit apapun, sekecewanya apapun, sehimpit apapun masalah yang saya harus hadapi, saya percaya saya punya Tuhan yang hebat. Dan itulah yang membuat saya terus tetap berjalan, terus tetap belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu bawa saat ini. Kesakitankah, kekhawatirankah, ketakutankah, ekonomikah, apapun itu. Tapi yang saya mau bagikan bahwa kalau kita mau tetap percaya, mau tetap merendah Tuhan, ini saya mau dibentuk menurut apa yang Tuhan mau. Saya percaya Tuhan akan membuat kita berhasil untuk setiap step-step yang Tuhan berikan. Mari buka hati lebih lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari agungkan Tuhan lebih lagi. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Saya undang bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku
aja Om Freddy. Sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Bapa, hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan Bapa. Kami tahu pada saat pujian dinaikkan kepada Engkau, Engkau bertata di atas pujian Tuhan. Dan kami percaya saat ini Engkau hadir bersama kami. Engkau akan menguatkan kami. Engkau akan memberikan kami kekuatan sehingga perjalanan hidup kami Tuhan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Biar tiap firman yang disampaikan menjadi pengajaran, menjadi kekuatan, menjadi solusi dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu hari-hari yang kami lalui hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Pasti ada solusi dari firman-Mu. Pasti ada jalan keluar firman-Mu malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan senantiasa. Apapun kondisi kami tahu bersama Yesus kami akan melakukan perkara-perkara dahsyat. Terpuji bagi-Mu Bapa. Mohon pengurapan Tuhan dalam hidup kami. Baik yang berbicara maupun yang mendengar, Engkau sama-sama memberkati kami. Layakkan kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Tiba saja kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan ke Bapak Gembala. Haleluya. 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 Tuhan sangat luar biasa. Tuhan hebat, menolong dalam hidup saya dan saudara. Kita boleh ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita boleh sehat kuat, bernapas sampai sore hari ini. Itu semata-mata karena kasih Tuhan. Itu karena cinta kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Walaupun ada begitu banyak pergumulan, persoalan yang kita hadapi di tengah dunia yang menakutkan, tapi ada firman Allah yang menguatkan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Saya tidak berkata panjang, saudara kasih Tuhan. Kita buka firman Tuhan. Ini ayat sudah sering kita baca, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya. Saya tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pastori yang sudah percayakan saya untuk melayani sore hari ini. Terlebih lagi kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang masih berikan saya kepercayaan untuk melayani. Boleh sehat kuat sampai sore hari bersama dengan istri kedua anak, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ini ayat sudah sering kita baca, tapi tidak mengapa Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita baca firman Tuhan ini sebab firman Tuhan seperti yang berdoa tadi adalah firman Allah menjadi solusi dalam hidup saya dan saudara. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, ini ayat hafalan. Ya, tapi tidak mengapa. Firman Tuhan, Rasul Paulus menulis ini. Dia memotivasi Timotius supaya tetap kuat di dalam Tuhan, mengembangkan karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Sebab Timotius adalah seorang anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Ayat 7 saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Yang membuat saya dan saudara takut adalah kuasa kegelapan. Benar bukan? Iblis berusaha mengintimidasi hidup saya dan saudara sehingga tidak mempercayai Tuhan dengan kesungguhan hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, seorang song leader ketika dia memimpin pujian, saya teringat dalam kitab Pemazmur 78 ayat 72. Di sana dikatakan Allah mengembalakan umat itu dengan ketulusan hati. Amin. Yesus datang menyelamatkan saya dan saudara dengan ketulusan hati. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi sangat luar biasa saudara kasih Tuhan ketika kita mengiring Tuhan. Sebab dia memberikan roh kekuatan. Ya, nah ini dia muncul. Kan tidak salah, dia muncul tadi. Dalam kitab Pemazmur 78 ayat 72 ya. Saudara kasih Tuhan. Coba tampilkan sekali lagi. Kitab Pemazmur 78 ayat 72. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Luar biasa. Tetapi saudara kasih Tuhan, sebelum di ayat 72, saudara akan temukan di mana umat Israel yang tidak taat, tidak sungguh-sungguh. Dijauhkan itu dalam kehidupan kita. Kita mau tetap taat, mengasihi Tuhan, dan hidup dalam ketertiban di hadapan Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan sesama itu tidak mudah. Ya, kita butuh roh Allah. Amin. Kita butuh Roh Kudus untuk memampukan saya dan saudara untuk mengasihi satu dengan yang lain. Tanpa Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara, jangan mimpi. Saudara kasih Tuhan Yesus, Paulus mengingatkan kepada Timotius, ya, supaya dia tetap tekun. Sebab lembaga Alkitab menulis di sini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Bethlehem, yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Enggak gampang Bapak Ibu jemaat Bethlehem untuk kita bertekun, untuk kita setia kepada Tuhan Yesus itu enggak mudah. Ada badai yang kita harus hadapi di depan mata. Persoalan silih berganti datang menerpa hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya saya katakan tadi, iblis akan berusaha ingin menggagalkan saya dan saudara. Tetapi dia katakan, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Amazing. Saudara kasih Tuhan, saya tidak bicara panjang, Bapak Ibu jemaat sudah tahu keadaan akhir zaman kan? Ya. Sebab itu ketika kita sehat kuat, bagi saya pribadi, aku mau tetap taat kepadamu Tuhan. Walaupun ada badai, walaupun ada persoalan, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau datang dengan pergumulan. Itu yang dikatakan oleh song leader tadi. Engkau datang dengan pergumulan, persoalan, masalah ekonomi, masa depan. Nggak aman. Tapi saudara kasih Tuhan, Paulus, dia mengingatkan saya dan saudara, Yesus memberikan roh kekuatan bagi hidup saya dan saudara. Tapi apakah kita mengasihi Tuhan dengan ketulusan hati? Ini menjadi pertanyaan bagi hidup saya dan saudara. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan ketulusan hati? Sebab dalam kitab Pemazmur yang saya katakan tadi, dia mengembalakan
umat Israel itu dengan ketulusan. Amin. Luar biasa. Tapi umat Israel kurang setia. Tapi saya percaya kita umat Tuhan Bethlehem adalah umat Tuhan yang begitu setia kepada Tuhan. Amin. Kita tetap setia, kita tetap taat kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, saudara kasih Tuhan. Allah memberikan kepada kita kekuatan. Ya. Dalam Roma 8 ayat yang ke-15, saudara kasih Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke Roma pasal 8 ayat 15, saudara kasih Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 15. Nah, itu sudah dapat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apa yang katakan sana? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk menghadapi setiap badai, setiap persoalan. Tetapi persoalan di sini 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, cuma 2 hal yang kita harus lakukan. Kasih dan ketertiban. Ya, enggak gampang, enggak mudah. Apalagi mengasihi sesama itu enggak mudah, benar bukan? Enggak mudah. Ketika kita dikecewakan, ketika kita disakiti, enggak mudah. Bicara begitu gampang. Jangankan saudara, sesama hamba Tuhan aja enggak mudah. Harus benar-benar butuh roh Allah untuk memampukan kita. Sebab tidak ada yang kuat dalam kehidupan saya sebagai manusia. Sebab pada dasarnya kita adalah manusia, makhluk yang lemah. Kita butuh Yesus, kita butuh roh Allah untuk memampukan saya dan saudara. Di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, saudara kasih Tuhan. Di tengah dunia yang suram, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan saja. Haleluya. Jabatan, kekayaan, apapun yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Ya, sudah kasih Tuhan. Saya kalau ingat Yosua dan Kaleb ketika Musa naik ke Bukit Sinai, betapa pemuda ini begitu setia menanti datangnya Musa selama 40 hari 40 malam. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di depan mata ada pesta pora, ya. Untuk melawan daging itu tidak mudah, tetapi mereka begitu setia untuk datangnya Musa. Saudara kasih Tuhan, di tengah dunia yang syarat akan dosa, ya, di depan mata saya dan saudara, tetaplah kita datang untuk memuji dan mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Ada begitu banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang memberikan inspirasi dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana orang pendahulu-pendahulu yang begitu taat dan setia kepada Allah. Begitupun kita pada hari-hari ini, ya. Nggak aman, ya. Sudah kasih Tuhan Yesus Kristus harus pakai masker, ya Om Yoga, ya. Kalau tadinya tidak pakai masker, sudah pakai masker, sama Om Yoga sudah pakai masker, harus pakai lagi yang kaca. Ya, memang safety net, ya. Sudah kasih Tuhan. Kita hanya berusaha sebagai manusia, tapi semua terbatas adanya. Yang tidak terbatas itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang menolong saya dan saudara. Tapi kalau masih diberikan kesempatan, kita harus menjaga. Amin. Sudah kasih Tuhan. Di balik kita menjaga diri,
kita tetap mengasihi Tuhan dan kita tetap hidup dalam ketertiban di hadapan Tuhan. Tertib di hadapan Tuhan itu nggak mudah loh. Contoh yang Bapak Ibu Jemaat Bethlehem sudah tahu, kalau jam 5 mulai, tentunya jam 5 sudah disediakan. Ya. Pas jam 5 kita mulai mengagungkan Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus, mengagungkan dan memuliakan Allah yang berkuasa. Ya. Tapi terkadang kita manusia suka terlambat, ya kan? Tapi dijauhkan itu dalam hidup saya dan saudara. Paulus menasehati Timotius supaya dia benar-benar melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh dan harus memberitakan firman Allah itu. Hiduplah dalam ketekunan. Walaupun usaha mungkin, ya, sudah kasih Tuhan, terkadang ada, terkadang tidak ada, atau belum ada, tetap dengan Tuhan Yesus Kristus. Dua hal yang saya katakan tadi tidak mudah untuk kita lakukan. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi sudah kasih Tuhan, ya, Yeremia 42 ayat 11 sudah kasih Tuhan, ini sudah sering saya sampaikan. Kita tidak usah takut. Dia katakan kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda dalam Yeremia pasal yang ke-40. Ya. Yeremia pasal 42 ayat 11, sudah kasih Tuhan. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Ketakutan sebagai manusiawi itu wajar. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan dan tertib di hadapan Tuhan, inilah firman Tuhan katakan, janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepada, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu. Amin. Terkadang kita mulai takut dengan ekonomi. Terkadang kita mulai takut dengan masa depan kita. Bagaimana usaha kita. Ingat baik Bapak Ibu jemaat Tuhan Bethlehem. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin. Ya, sederhana apapun firman Allah, kita tetap taat kepada Tuhan. Amin. Saudara, bangsa Israel itu, Musa menyampaikan firman Allah, ya, 40 tahun. Ya, sudah kasih Tuhan, itu terus bolak-balik disampaikan, setia, taat, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan kan temukan di dalam ayat firman Tuhan, banyak kali umat tidak setia. Ya, sebab itu mereka gagal. Sudah kasih Tuhan hanyalah generasi Yosua Kaleb yang menikmati tanah Kanaan. Kita adalah generasi yang harus tetap setia kepada Tuhan, supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita akan terangkat bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, ada satu ayat saudara kasih Tuhan, ya, saya minta tolong dibuka dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-15. Ini Rasul Paulus juga menulis. Dia katakan begini, dan supaya dengan cara demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Pada dasarnya manusia itu banyak kali takut, benar bukan? Ya. Tapi Yesus, dia mati bagi saya dan saudara, dan dia bagi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia membebaskan saya dan saudara. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang semua kata mereka adalah bicara saya dan saudara. Amin. Sudah kasih Tuhan, seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita semua yang hadir pada saat sore hari ini, bicara maut, orang takut, benar bukan? Ya.
Tapi karena kita hidup dengan Tuhan, kita hidup setia kepada Tuhan, kita tidak takut dengan kematian. Kematian adalah awal kehidupan, tapi persoalan kita harus setia kepada Tuhan. Sederhana saja, kita harus taat kepada Tuhan. Kita tidak boleh main-main sebagai kasih Tuhan. Ya. Karena selama berapa bulan ini kan, sebagai kasih Tuhan kita melihat COVID-19 ya, mengerikan. Tapi bagi saya pribadi, saya masih belajar untuk membaca firman Tuhan. Saya buka kita, itu Tuhan sudah tulis. Dia cuma katakan tetaplah dengan Tuhan Yesus. Amin. Badai pasti datang. Ya, persoalan pasti datang. Dia sudah tulis dalam kitab Matius sudah kasih Tuhan. Itu baru awal penderitaan, belum akhir. Sebab itu ketika saya dan saudara diberikan kepercayaan hidup dan bernafas, kita pakai hidup untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu saya suka sekali memuji Tuhan walaupun suara saya tidak begitu terlalu bagus. Ya, yang kerap kali saya sampaikan di tempat ini. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya dan seterusnya. Kita tidak usah takut. Dia Ebenezer. Amin. Dia Immanuel. Dia penolong dalam hidup saya dan saudara. Asal kita tetap mengasihi Tuhan. Itu terus katakan mengasihi. Mau tidak mau kita harus mengasihi Tuhan. Dan kita harus mengagungkan Tuhan dimanapun kita pergi dan berada secara individu. Mungkin di kendaraan, motor, mobil. Asal kita dalam hati memuji Tuhan. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Kalau aku masih bernapas sampai detik ini. Amin. Haleluya. Kita tidak usah malu mengagungkan Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia juru selamat kita. Tapi yang baik, iblis tidak senang. Dia ingin menggagalkan hidup saya dan saudara. Dia berusaha memberikan roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran. Tapi kalau kita memiliki roh Allah, dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan tadi, ya, dia memberikan roh kekuatan. Amin. Dia memberikan roh kemampuan bagi hidup saya dan saudara. Persoalan adalah kita tertinggal. Tapi saya percaya umat Tuhan Bethlehem adalah umat Tuhan yang tertib. Amin. Kita mau tertib. Mau usaha naik atau masih turun, tetap dengan Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan Engkau tetap baik dalam hidupku. Engkau tetap luar biasa dalam hidupku. Aku tetap mengagungkan Engkau. Aku tetap memuliakan Engkau. Sebab itu dia katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Paulus menulis dalam surat Ibrani pasal 2 tadi ayat 15, dia menceritakan tentang Yesus Kristus yang mati bagi saya dan saudara, sehingga dia membebaskan kita dari maut. Itulah sebabnya selalu saya katakan di jemaat Bethlehem dalam Tesalonika, kita ini lagi antri masuk neraka, tetapi Tuhan gantikan itu dengan surga. Amin. Tuhan gantikan itu karena kita mau hidup dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, walaupun banyak kekurangan kita sebagai manusia. Tidak ada sempurna dalam hidup saya dan saudara. Kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Tapi Tuhan tahu kita tidak sempurna, tapi Tuhan ingin kita datang mengagungkan Dia, memuja, memuliakan Dia, seperti saudara membawa pujian tadi. Hanya Engkau yang kami sembah, Tuhan. Hanya Engkau yang kami puji. Ya.
Hanya Engkau yang kami agungkan Tuhan Yesus. Kami banyak kekurangan sebagai manusia, sebagai orang Kristen. Banyak kekurangan, tidak sempurna kami. Tapi Engkaulah yang kami puja-puji. Engkaulah yang kami sembah. Sebab kita menyembah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Para nabi, rasul, bahkan pendeta terkenal, hanya Yesus yang bangkit dulu setelahkan Allah Bapa. Amin. Dia akan membangkitkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab itu saya tidak komentar panjang. Dua hal itu kita tetap lakukan dalam hidup saya dan saudara. Mengasihi Tuhan dan hidup dalam ketertiban di hadapan Tuhan sekalipun ada badai. Saya percaya Tuhan tetap memberkati kesehatan, kekuatan kita, bahkan ekonomi kita. Tuhanlah yang memberkati. Kita berusaha sebaik mungkin, semua ada terbatasnya. Tapi ketika kita andalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan tinggalkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih banyak. Bangkit berdiri semuanya. Saya rindu kita mengangkat pujian. Peganglah tangan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tanganmu Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita mengangkat tangan. Satu pertanda bahwa kita hanya menyerah kepada Tuhan Yesus. Dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, datang dengan persoalan rumah tangga, pekerjaan, masa depan. Itulah yang saya katakan tadi. Iblis mulai berusaha mengganggu konsentrasi pemikiran hidup saya dan saudara. Dia mulai membuat saya dan saudara khawatir, gelisah, roh ketakutan. Tapi firman Allah yang kita dengar pada saat ini, yang baru kita dengar, Dia memberikan roh kekuatan. Bahkan pujian yang kita naikkan ini, kita katakan peganglah tangan Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya Roh Kudus yang dapat
ada yang lain. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hamba Tuhan mau jemaat, kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat. Kalau kita boleh berdiri, boleh datang beribadah dalam keadaan sehat, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Di luar sana ada banyak orang menderita. Saudara kasih Tuhan, kita renungkan kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan baik. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat umat Tuhan Bethlehem. Engkau berkati kesehatan, kekuatan kami semua. Berkatilah kami semua Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, tetap ada sukacita, ada damai sejahtera. Juga yang baru yang kali ini hadir, saya lihat baru kali ini hadir. Yang baru kali ini hadir mau di bawah maupun di atas, coba berdiri. Kita beri salam. Ya. Nah, ada anak muda kita. Oh, di belakang juga ada. Selamat datang ya. Oke. Terima kasih sekali dulu. Kita nggak bisa salaman, kita senyum aja ya. Ya, Tuhan berkati. Karena kita masih jaga jarak. Saya kira itu saja. Selamat datang di Jemaat GPD Bethlehem. Kami terbuka untuk setiap kita yang mau beribadah. Silakan beribadah. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita berjalan seperti biasa. Oh, Ibu Wakil Gembala bilang facial dijual di depan. Oh iya, hampir ketinggalan saudara. Kita nggak usah pulang buru-buru karena kita siapkan makanan istimewa saudara. Jadi keluarga Samsudin menaikkan ucapan syukur mereka, di mana anak mereka kembali yang kedua, anak yang kedua, kan 3 anaknya. Anak pertama papanya dokter, anak pertama jadi dokter, sekarang anak kedua sudah lulus dokter. Denny. Jadi berdua supaya juga dapat ditugaskan di Cirebon. Lewat ucapan syukur dia menyediakan berkat untuk kita tadi pagi dan sore hari ini. Jadi kita doakan supaya Tuhan memberkati keluarga dan tugas mereka sebagai tenaga kesehatan, dokter. Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Baiklah, saya kira itu saja tambahan saya. Ibadah kita jalan seperti biasa. Saya berharap sekali lagi tolong segera mendaftar supaya bisa diatur ibadahnya. Karena ruangan kita memang paling tidak cuma 60 jiwa. Lebih daripada itu, ya orang pastori keluar di depan maksudnya. Jadi kalau mendaftar kita bisa atur jadi 3 gelombang atau bagaimana Tuhan atur ke depan. Karena kita belum tahu sampai kapan kita cara beribadah seperti ini. Kecuali sudah dibebaskan, sudah dianggap aman oleh pemerintah, baru kita atur kursi yang seperti semula. Selama belum boleh, kursi kita seperti ini. Dan kita ada rekaman. Saya kira itu saja. Tuhan Yesus memberkati rekaman kita, nanti dia berhenti sendiri. Ya, kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati setiap pengorbanan jemaat. Tadi kita bukan menerima roh ketakutan, tapi roh kekuatan. Ketika kita punya roh kekuatan, kita punya kekuatan kasih juga. Jemaat melakukan itu. Di saat pandemi ini kita punya banyak kasih, sehingga roh ketertiban itu terjadi. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hari ini, sore ini Tuhan, bahkan pagi hari kami sudah beribadah, ibadah get best Tuhan, dan sekarang ibadah raya yang kedua. Kami percaya kuasa-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu menjadi bagian kami jemaat GPD Bethlehem. Bahkan setiap kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan, hamba berdoa secara khusus Tuhan, buat mereka yang sudah membawa korban khusus maupun mengembalikan milik Tuhan persepuluhan lewat kotak yang ada maupun lewat rekening. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berjanji, biar kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub Engkau berikan kepada mereka Tuhan, jasmani dan rohani. Engkau memberkati rumah tangga pribadi dan masa depan mereka. Kami berdoa buat setiap persembahan-persembahan yang telah dibawa oleh anak-anak Tuhan pada sore ini, kecil maupun besar.
sama-sama Engkau memberkati, memberi atau tidak memberi Tuhan karena kondisi mereka. Kami mohon berkat khusus dari Tuhan, memberkati mereka jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani kami, pendeta Gottlieb Tuhan. Berkati pelayanan yang ada di Mega Jaya, berkati keluarganya, berkati setiap apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu, semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap pelayan-pelayan pada saat ini Tuhan, sudah mengambil bagian. Kau berkati, pakai mereka yang masih muda ini semakin lagi luar biasa dalam Tuhan pengenalan mereka kepada Engkau, sehingga hadirat-Mu, sukacita-Mu, lawatanmu terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat rekan-rekan kami, anak-anak-Mu yang pertama kali hadir pada sore hari ini. Kami berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati masa muda mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati segala apa yang menjadi rencana mereka ke depan Tuhan. Engkau tolong, Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat mereka yang lemah, Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa dari Yesus menyembuhkan mereka. Kalau ada di antara kami Tuhan, maupun yang ada di rumah, yang sementara ikut ibadah online Tuhan, kalau ada di antara mereka yang tidak berdaya, mereka sedang berada dalam pergumulan khusus karena keberadaan mereka yang sedang mereka kumpuli saat ini. Pada saat ini kami sepakat berdoa, mohon belas kasihan-Mu, kami mohon anugerah-Mu. Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Kasih karunia-Mu terjadi bagi mereka Tuhan, sehingga ada jalan keluar, ada solusi ketika mereka beriman hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Diberkati bangsa kami Tuhan, diberkati kota kami, diberkati pemimpin kota kami Tuhan. Hikmat akal budi Engkau berikan kepada pemimpin-pemimpin kami. Engkau juga berkati kota kami, masyarakat yang ada Tuhan. Ajar kami ada ketertiban Tuhan. Ajar kami mau mendengar apa yang menjadi arahan pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini. Kami terus menjaga, Tuhan, kami terus memakai protokol kesehatan. Kami menjaga jarak, kami sering mencuci tangan, kami sering memakai masker Tuhan. Di saat kami berada di luar, kami terus patuh dan tertib dengan cara-cara yang sudah disampaikan Tuhan, sehingga kami percaya satu saat waktunya Tuhan, kondisi kami akan dipulihkan kembali. Kami akan kembali diberi kebebasan yang sama, dan kami tahu hanya Tuhan saja yang tahu, bukan kehendak kami, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi buat bumi, buat Indonesia, buat kota kami Cirebon. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, anak-anak kecil sampai orang lanjut usia yang ada di gereja maupun yang tidak hadir atau ibadah online di rumah. Kami berdoa Engkau jaga kami, lindungi kami sepanjang minggu ini, sehingga minggu depan kembali kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, mengampuni setiap salah dosa kami, kuduskan dan dengarkan doa sembahyang kami. Kami akhiri ibadah kami pada sore ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tebusan-tebusan darah Yesus, terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dan Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati keluarga, memberkati pekerjaan kita, memberkati masa depan kita mulai sore ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati berkata